Guys, menurut keyakinan saya, ternyata KDM itu adalah seorang pemimpin yang mengidolakan Iran, guys. Ya. Negeri Mullah, di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia. Dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wow. Diam-diam ternyata KDM atau Kang Deddy Mulyadi itu mengidolakan pemimpin yang ada di Iran. Mengidolakan pemimpin yang sangat-sangat religius seperti yang ada di Iran, guys. Wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa KDM itu sangat mengidolakan pemimpin yang ada di Iran? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan Persia? Jadi, Pak KDM ini beberapa bulan yang lalu ya, dia pernah sesumbar pidato, dia sangat mengagumi yang namanya Persia ataupun Iran ya. Menurut saya pribadi ya, KDM itu sangat-sangat salut atau mengidolakan Iran itu karena pengaruh daripada kejayaan masa lalu daripada Iran itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, seperti apa sih kejayaan daripada Iran masa lalu? Apakah ini ada hubungannya dengan Persia yang sangat-sangat kuat di zaman dulu? Kemudian, apakah Pak KDM sedih ketika Ayatollah Khamenei meninggal? Apakah Pak KDM itu merasa terpukul ketika jagoannya yaitu Ayatollah Khamenei meninggal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Dulu saya berpikir Pak KDM ini nggak terlalu mengidolakan yang namanya pemuka agama, terutama pemuka agama yang ada di Iran ya. Tapi saya salah besar. Ternyata diam-diam KDM ini mengidolakan yang namanya pemimpin yang ada di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa seorang KDM yang sangat-sangat dekat dengan budaya, tapi dia lebih mengidolakan yang namanya pemimpin yang sangat-sangat religius? Jadi gini guys, sebenarnya kita itu kadangkala tidak bisa mendefinisikan apa itu religius, apa itu orang beragama, apa itu orang yang pura-pura beragama, apa orang yang menggunakan agama itu sebagai topeng. Kita tuh nggak bisa membedakan. Saya akan jelaskan di sini ya guys ya. Menurut keyakinan saya, KDM itu adalah orang yang sangat-sangat spiritualis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi kalau agama itu mengajarkan yang namanya tentang kebaikan, membantu, ya kalau agama itu mengajarkan yang namanya kerendahan hati, ya kemudian agama itu mengajarkan yang namanya kejujuran dan lain sebagainya, maka itu ada pada tubuh KDM. Ya. Kecuali misalnya nih ada agama mengajarkan tentang permusuhan ya, beda agama dimusuhi, kemudian ya memusuhi yang namanya negara lain ya, belum pernah ketemu ya, bani itu, bani ini dimusuhi. Ya menurut saya pribadi ini kurang masuk akal ya kalau disebut sebagai agama gitu. Dan saya yakin Kang Deddy Mulyadi ini banyak dipengaruhi oleh filosofi Sunda Wiwitan. Saya yakin itu sekitar 70-80% ya. Dipengaruhi oleh filosofi Sunda Wiwitan. Makanya di dalam pidato itu dia mengatakan, saya mengagumi pemimpin Iran yang ya, dalam kurung ya, yang dekat dengan budayanya gitu ya, yaitu budaya Persia. Jadi tanpa kita sadari sampai sekarang juga sebagian ya, bukan semuanya, sebagian orang-orang Iran itu masih dekat dengan budaya Persia guys. Sangat dekat dengan budaya Persia. Kemudian tradisinya juga ya, beda ya, tradisi Iran dengan tradisi Arab itu beda guys, tanpa kita sadari ya, sehingga KDM mengagumi yang namanya para pemimpin-pemimpin agama yang ada di Iran. Kemudian kita itu kadangkala salah memahami yang namanya apa itu religius, apa itu spiritualis, apa itu menuhankan agama dan sebagainya. Kita tuh susah membedakan. Jadi gini guys, menurut keyakinan saya, inti daripada agama itu adalah kejujuran gitu. Jadi kalau ada seseorang yang beragama tapi nggak jujur, kemudian akhlaknya nggak bagus ya, sering memusuhi agama lain gitu, ngata-ngatain agama lain ya, mendoakan negara lain hancur, itu bukan agama menurut saya pribadi, itu politik. Jadi kita tuh susah membedakan mana agama, mana politik.
Ya, di Konoha itu kalau saya perhatikan agama itu sudah terkontaminasi dengan politik, ya, sudah menyatu dengan politik sehingga susah membedakan mana agama mana politik. Ya, jadi agama yang dimaksud oleh KDM ini menurut keyakinan saya, pola pikir KDM ini berpikir bahwa agama itu yang mengajarkan kejujuran, kebaikan, dan lain sebagainya. Sementara kita beranggapan bahwa kalau orang yang beragama itu adalah orang yang berpakaian kearab-araban misalnya, menggunakan bahasa Arab misalnya, kemudian menggunakan sorban dan lain sebagainya. Kita tidak fokus pada akhlaknya gitu. Kita tidak fokus pada kejujurannya. Jadi tingkat spiritual seseorang itu ya, tingkat religius seseorang itu adalah kita mengukurnya itu bukan keimanan menurut saya pribadi, tapi akhlak, perilaku. Jadi kita bisa mengatakan bahwa oh saya orang yang beriman ya. Keimanan itu kan nggak bisa diukur ya, nggak bisa ditakar. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini, apa ukuran daripada keimanan? Nggak ada kan, nggak ada yang bisa mengukur keimanan. Kemudian mengukur kesalehan seseorang kan kita nggak bisa ya. Kita bisa mengukur spiritual seseorang itu seperti KDM itu dari tingkah laku. Ya, contoh misalnya ya orang-orang Kristen ya ditemenin sama KDM, deket gitu sama orang Kristen. Bahkan dia mempekerjakan orang Kristen ya. Kemudian baru-baru ini lagi viral di media sosial dia dekat dengan suster misalnya ya. Kemudian selain itu kalau kita perhatikan KDM ini sama siapa juga berteman ya. Bahkan ya agama-agama lokal juga berteman ya, siapapun itu ya berteman dengan KDM. Itu artinya akhlak daripada KDM ini sangat bagus gitu ya. Kenapa akhlaknya bagus? Karena apa? Karena faktor daripada spiritual. Spiritual itu dari mana sih kita peroleh? Ya bisa dari agama lokal, bisa dari Sunda Wiwitan, bisa dari agama Buddha, agama Hindu, ya bisa dari merenung, bisa dari filsafat, nggak hanya dari Arab gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa agama itu ya Arab gitu. Kalau seseorang itu nggak ke Araban, bukan orang beragama. Kadang kita berpikirnya seperti itu. Ini menurut satu keliru gitu, keliru besar gitu. Cara berpikir kita selama ini, ya kita itu didoktrin bahwa kalau orang yang pakai baju orang Arab itu orang yang beragama gitu ya, kemudian orang yang soleh dan sebagainya. Enggak, akhlak guys, kelakuan. Sama seperti, mohon maaf ya, seperti Habib Rizik misalnya, dia kan pakai baju orang Arab tuh ya, pakai sorban dan sebagainya, tapi kalau dia khotbah maki-maki orang gitu, apakah akhlaknya bagus? Enggak, dia bukan orang yang beragama, dia hanya menuhankan agama dan menggunakan agama itu sebagai topeng doang gitu. Kita nggak fokus pada akhlak gitu. Harusnya agama itu fokus pada akhlak gitu, kelakuan, kejujuran gitu ya. Kemudian nggak mudah emosi gitu. Kalau saya perhatikan di Indonesia itu ada banyak orang yang beragama itu mudah emosi. Kita lihat pada saat bulan puasa pasti ada yang namanya sweeping gitu ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian ada larangan berjualan gitu. Padahal kalau orang yang punya akhlak bagus mah ngapain ya kan, bulan puasa ya jangan dilarang ya, namanya orang lagi butuh ya kenapa kita harus larang ya. Yang fokus itu ya pada diri sendiri gitu, bukan sama orang lain. Tapi kalau saya perhatikan di Indonesia itu orang beragama itu fokusnya menyuruh orang lain introspeksi diri, bukan dirinya sendiri. Harusnya kan diri sendiri. Kalau kita mau mulai perubahan itu ya mulai dari diri sendiri, bukan dari diri orang lain gitu ya. Jadi ini ada semacam keanehan kalau saya perhatikan. Karena kita itu berpikir bahwa agama itu ya sebatas ritual-ritual gitu. Kalau seseorang itu melakukan ritual ibadah, ya kita anggap orangnya, oh soleh ya. Enggak guys, bukan itu jaminan. Jadi gini, kita kadang tertipu dengan yang namanya simbol-simbol agama, kemudian ritual-ritual ya. Jadi kalau kita melihat seseorang pemimpin misalnya nih ya menggunakan ritual agama ya. Jadi di Indonesia kalau saya perhatikan tuh kalau ada pemimpin yang misalnya nih calon jadi gubernur, presiden, biasanya mereka akan umroh guys. Bukan berarti saya larang umroh ya. Mereka akan naik haji gitu. Apa sebenarnya tujuannya? Apa alasannya? Sebenarnya ya secara tidak langsung ya, menurut keyakinan saya secara tidak langsung mereka mengatakan, hey orang Indonesia, saya tuh pemimpin yang soleh loh. Ya lihat tuh saya pergi ke Arab gitu ya. Kalau misalnya mengatakan oh nggak jadi masalah, nggak jadi masalah, tapi permasalahannya jangan pas misalnya nih kampanye gitu ya. Setelah saya kampanye terus pergi ke Arab gitu, jangan seperti itu kan
kelihatan banget. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada di negara maju itu nggak seperti itu. Mereka nggak bawa-bawa agama ya. Mereka lebih fokus dengan yang namanya kemanusiaan, kejujuran dan sebagainya. Jadi selagi kita fokus dengan yang namanya ritual-ritual agama, ya bungkus-bungkus agama, maka kita tidak akan jadi negara maju, guys. Kemudian bagaimana dengan Iran ini? Kenapa KDM salut dengan Iran? Ya, yang pertama itu seperti saya kata tadi itu karena Iran ini dekat dengan budayanya. Bahkan zaman dulu Persia itu sangat-sangat luar biasa. Saya harus mengakui bahwa Persia itu sangat luar biasa walaupun ditaklukkan oleh Alexander the Great ya. Walaupun raja daripada Persia saat itu ditaklukkan oleh Alexander the Great ya, menggunakan strategi potong kepala. Tapi ya cukup susah juga ya ditaklukkan. Dan itu artinya kalau saya perhatikan, kita itu boleh meniru Persia ya, kejayaan Persia. Kenapa Persia zaman dulu jaya gitu, pada zaman Zoroaster gitu? Apa alasannya? Ya alasannya mereka punya akhlak yang bagus gitu ya. Kemudian mereka punya keinginan untuk belajar gitu ya. Karena dalam agama Zoroaster itu kan mereka dituntut untuk belajar ya, kemudian introspeksi diri ya. Agama Zoroaster itu bukan agama api guys atau agama sesat ya. Mereka punya filosofi belajar gitu. Makanya orang-orang Persia dulu banyak peneliti ya, seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina kan bagian daripada Persia ya. Ada banyak tuh ya peneliti-peneliti dari Persia ya, tanpa kita sadari. Saya juga salut dengan Persia. Mudah-mudahan Indonesia sama seperti Persia ya. Dengan cara apa? Dengan cara memisahkan antara agama dengan negara, kemudian lebih ke sekuler. Persia itu sekuler guys. Mereka nggak bawa-bawa agama. Sehingga mereka maju gitu, tanpa kita sadari. Ya kemudian mereka haus dengan ilmu pengetahuan, kemudian mereka tidak fokus dengan yang namanya ritual-ritual agama, ya jubah-jubah agama, enggak. Mereka fokus dengan akhlak, kejujuran, dan integritas. Menurut kalian gimana? Apakah Pak KDM ini sedih ketika Ayatullah meninggal? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.